Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4, kelas 12P23 yang beranggotakan saya, Igustri Putri Reka Pratiwi, nomor absen 4, dan teman saya. Saya Nikara Dugarisati Margarini Novianti Devi, nomor absen 23. Dan saya Ninya Margina Sawitri, nomor absen 28. Saya Ika Dedukis Ribio, nomor absen 7. Saya Depakas Dharma Putra Iwawan, nomor absen 19. Saya Eka Magdari Triayasa, nomor absen 13. Hari ini kami akan melakukan wawancara apa itu kebinekaan dan bagaimana diterapkan di lingkungan sekolah. Selain itu, kami juga mewawancarai mengenai bagaimana sih tantangan dan harapan mengenai kebinekaan di lingkungan sekolah ini. Daripada kalian penasaran, mari kita tonton video ini sampai selesai. Halo semua, kami di kelompok 4, kami akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Pak Debustu Wisnu. Ya. Kami akan mempertanyakan beberapa pertanyaan untuk Bapak mengenai kebinekaan. Ya. Yaitu, menurut Bapak, apa arti kebinekaan bagi warga sekolah kita? Ya. Gitu ya, pertanyaannya tentang kebinekaan. Ya, apa arti kebinekaan menurut pandang Pak pribadi yang terjadi di sekolah kita ini ya. Kita terjemahkan sebelum dulu menjawab apa kebinekaan di sekolah kita ini, kita terjemahkan dulu secara universal apa sebenarnya makna kebinekaan tersebut. Ya, kebinekaan tersebut berasal dari kata bineka. Nah ya, ini ya secara arti katanya. Bineka artinya berbeda-beda. Ya, terpecah belah. Ya, beragam, majemuk, pluralistik. Tetapi satu juga. Gitu jadinya, berbeda-beda tetapi satu. Apalagi kebinekaan ini semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, secara jelas, secara tegas terpampang dalam lambang negara kita Burung Garuda. Di sana semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua kan jadinya ya. Nah, kalau kita kaitkan tentang bagaimana Pak memaknai tentang kebinekaan di lingkungan sekolah kita ini ya. Sebenarnya kalau kita cermat bersama anak-anak, dimanapun kita berada itu pasti berlatar belakang perbedaan juga. Ya, tidak cuma di sekolah, di rumah pun, ya di masyarakat apalagi. Nah, kalau kita secara spesifik menyoroti bagaimana kebinekaan di sekolah kita ini, kalau kita Pak lihat unsur-unsur kebinekaan yang ada di sekolah ini bermacam-macam anak. Satu misalnya di antara siswa misalnya, apakah di lingkungan sekolah kita ini siswanya cuma agama tertentu saja yang ada atau ada agama-agama lain juga di dalamnya, atau juga suku bangsanya atau rasnya juga atau budaya adat dan lain sebagainya. Tapi Pak kalau kita lihati, kalau Pak lihat kebinekaan dari sisi misalnya agama, misalnya keyakinan, Pak hampir semua kelas Pak memasuki, setiap kelas itu ada yang berbeda agama kan jadinya itu beragam agamanya, itu berbeda dulu ya seperti itu. Selanjutnya dari segi latar belakang ekonomi orang tua juga, latar belakang budaya juga, adat istiadat juga Pak lihat masing-masing kelas ada keberagaman seperti itu. Lanjut juga beragam dari segi kompetensi anak didik, peserta didik ya. Satu ada yang beragam dari punya kemampuan dalam bidang seni misalnya, ada yang berpotensi dalam bidang sains misalnya prestasi akademisnya, ada dalam bidang olahraga dan lain sebagainya. Itu keberagaman itu sebagai aset ya, aset yang sangat penting, yang sangat vital untuk meningkatkan prestasi sekolah kita ini dari berbagai lini. Ya, dengan keberagaman tersebut kita syukuri anak-anak. Jadi peluang untuk meningkatkan prestasi itu sangat tinggi dari situasi keberagaman tersebut. Ya, misalnya kalau contoh kita lihat di sekolah, siswa berprestasi dalam bidang olahraga luar biasa banyak, dalam bidang seni luar biasa banyak juga, apalagi dalam bidang akademisnya. Ya, ini artinya keberagaman yang kita miliki di sekolah ini adalah sebagai aset besar untuk kita tetap bisa menjaga prestasi untuk sekolah kita ini. Kita syukur itu. Nah, bagaimana kalau memandang itu? Misalnya dari segi guru-guru misalnya. Dari guru-guru apakah semua orang dari Bali saja, dari Desa Belabatu aja, atau dari kita lihat dari berbagai daerah ada juga anak-anak. Bahkan dari luar Bali ada misalnya. Itu Pak misalnya dari Surabaya Siring, ada teman-teman Pak dari Sekuati, dari Belabatu. Kita berkolaborasi di sini dalam satu atap sebagai keluarga besar di SMA 1 Belabatu. Untuk apa?
tunjukkanlah keberagaman tersebut untuk ya memotivasi, mendidik anak didik itu betul-betul sesuai dengan kemampuan kita. Ya, supaya nanti sekolah kita menjadi sekolah yang betul-betul kita harapkan. Jadi harapan masyarakat kita selalu bisa meningkatkan prestasi, selanjutnya dalam hal-hal yang lainnya, disiplin juga dari keberagaman tersebut. Nah, contohnya kalau kita punya keberagaman seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap saling menghormati, saling menjaga keberagaman tersebut. Ya, jangan keberagaman itu dijadikan suatu permasalahan. Jangan gara-gara keberagaman tersebut kita muncul konflik. Justru sebaliknya, dengan keberagaman yang kita miliki, kita saling menghormati, kita toleransi, maka muncullah persatuan. Tingkatkan semangat persatuan di tengah keberagaman ini. Makanya berlatar belakang the founding fathers kita mendirikan Pancasila itu, lahir Pancasila itu sila ketiga. Apalah, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling majemuk di dunia, penuh dengan keberagaman dari segi adat istiadat, budaya, agama, ras, suku bangsa dan sebagainya. Maka Indonesia lah bangsa yang paling kaya dengan keberagaman tersebut. Maka muncullah Pancasila sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Di tengah keberagaman kita, ayo kita bersatu, tingkatkan semangat kita. Makanya ada slogan, indahnya kebersamaan di tengah keberagaman. Ya, artinya dengan keberagaman itu kita syukuri, kita jadikan suatu penyemangat kita untuk melakukan terbaik untuk kita semua seperti itu ya. Makanya jangan kita balikkan. Jadi dengan kita miliki keberagaman atau perbedaan-perbedaan yang kita miliki itu jadikan bahan untuk pertentangan atau konflik. Ini salah besar anak-anak. Oleh sebab itu mari kita jaga stabilitas ego kita supaya kita bisa siap menghormati keberagaman tersebut. Milik orang lain itu hormat dan milik kita akan dihormati juga. Maka muncullah saling menghormati. Kalau itu terjadi pasti akan muncul kedamaian, ketentraman, persatuan, dan semangat sekolah kita akan semakin bagus karena kita merasa damai, tentram ada di lingkungan sekolah ini. Itu yang Pak bisa terjemahkan bagaimana Pak memandang keberagaman itu di sekolah kita ini. Contoh misalnya guru-guru, misalnya ada teman Pak misalnya dari luar Bali misalnya, ya dari Sumatera misalnya, orang berbaur di sini, kita saling menghormati. Ada hari raya sesuai dengan keyakinannya kita ucapkan selamat hari raya. Itu hari raya ini ya. Inilah indahnya. Kita merasa nyaman, sedamai. Kita akan merasa semangat persatuan kita akan tetap terjaga dengan baik. Kita seperti itu. Kira-kira di sekolah ini ada program nggak yang gitu mempererat ini kebersamaan itu dalam keberagaman? Ya, program sekolah kan udah jelas anak-anak. Ya, untuk meningkatkan prestasi itu kita didapatkan dari berbagai keberagaman. Contohnya programnya apa? Sekolah menargetkan bagaimana kita supaya tetap bisa menjaga eksisnya prestasi yang kita. Contohnya gimana? Program dari yang sekolah itu kita tahu latar belakang anak-anak didik itu berbagai macam potensi dia punya kan jadinya. Maka sekolah menyediakan berbagai macam fasilitas, terutama dari segi wadah untuk anak-anak itu mengenang prestasinya. Contoh misalnya sekolah menyediakan kalau tidak salah berapa 40 lebih itu ekstrakurikuler. Ya, karena sekolah menyadari inilah keberagaman aset yang ada di sekolah kita ini. Sediakan fasilitasi perbedaan-perbedaan tersebut supaya anak-anak merasa tempat saya di sini, saya kembangkan di sini. Sehingga bisa melahirkan prestasi yang sesuai dengan kompetensinya. Tempat saya di sini misalnya saya disediakan fasilitas seni oleh pihak sekolah dalam konteks ekstra kurikuler seni. Sana dikembangkan prestasinya. Inilah program sekolah itu artinya apa? Untuk menjaga stabilitas dan peningkatan prestasi yang dimiliki sebagai aset, sebagai potensi dari anak didik itu sendiri. Gitu jadi. Coba misalnya anak punya keberagaman dalam bidang potensi diri, tidak difasilitasi, sulit anak mengembangkan. Saya senang seni misalnya, seni bela diri, mana saya harus kena disediakan fasilitas untuk ekstra, itu sulit mengembangkan prestasi seperti itu. Maka inilah program-program sekolah untuk memandang atau mengadopsi potensi-potensi anak didik tersebut dari berbagai potensi yang dia miliki, sehingga dia bebas mengembangkan kreasinya untuk apa? Untuk kita sekolah kita ini seperti itu ya. Itulah program sekolah. Makanya sekolah selalu mencanangkan silakan kamu mengembangkan. Kalau ada lagi misalnya ekstra lain, potensi diri yang lain dimiliki oleh akan sekolah akan siap ya mau menambah program ekstrakurikuler yang sesuai dengan tingkat potensi dari anak itu sendiri. Nah, inilah program nyata
real yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dari keberagaman tersebut muncullah berbagai prestasi yang bisa membanggakan nama sekolah kita, seperti itu ya. Ya, terakhir Pak, apakah ada pesan Bapak untuk warga Blasman agar terus hidup rukun dalam keberagaman? Oke, bagus sekali ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Ada pesan Pak, mungkin dalam konteks pembelajaran di kelas Pak ya, apalagi kemarin kita dapat materi tentang gotong royong. Nah itu ya, gotong royong sebagai pesan moral secara implementasi bahwa kita telah melakukan kebersamaan di sana. Karena dari konteks gotong royong itu muncul semangat persatuan, mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama, secara sukarela. Itu jadi secara ikhlas ya. Sehingga di sanalah berkolaborasi dari berbagai macam kemampuan orang ada di sana dalam gotong royong tersebut, sehingga pekerjaan menjadi mudah. Dari pekerjaan berat menjadi mudah karena diambil secara bersama-sama. Nah pesan Pak, jagalah sikap gotong royong selalu dimanapun Anda berada, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Artinya gimana cara kita menjaga gotong royong tersebut? Hormatilah keberagaman yang ada, yang kita hadapi dalam kehidupan kita ya. Selalulah kita bersikap toleransi, selalulah menghargai milik orang lain. Kita jangan menunjukkan sikap chauvinisme, memandang bahwa milik saya paling bagus sedang milik orang lain itu jelek. Itu kalau itu kita lakukan, saya yakin tidak akan bisa menjaga kebersamaan persatuan ya. Justru akan terjadi konflik-konflik akan muncul kalau kita melakukan seperti itu. Makanya jangan kita melakukan sikap intoleransi ya. Agama kamu jelek, agama saya paling bagus. Kalau itu Anda lakukan, saya yakin akan terjadi konflik. Rasis apalagi seperti itu. Suku kamu jelek, suku Jawa. Kalau itu Anda lakukan, saya yakin ya akan ada persatuan. Oleh sebab itu, ayo jaga stabilitas ego kita. Kepribadian kita kan punya ego, Nana. Jangan sampai munculkan sifat egoisme. Kalau egoisme muncul pasti akan jadi pertentangan, terjadi konflik. Ya kan ya. Ya, makanya jaga itu. Ayo makanya stabil. Kalau stabil, itu semua perbedaan itu adalah bagus untuk meningkatkan persatuan. Kalau itu kita jaga, sikap toleransi, sikap saling menghargai perbedaan tersebut, saling menghormati. Saya kira dimanapun kita berada akan tumbuhlah kenyamanan, keharmonisan, kedamaian dalam kehidupan kita. Ini makanya kuncinya adalah stabilkan ego kita. Kenapa? Setiap manusia itu punya ego. Ada yang tidak punya ego? Tidak ada. Karena ego itu ciri kepribadian kita masing-masing sebagai makhluk individu. Itu ya. Tapi kalau ini sudah stabil, akan bisa menunjukkan persatuan. Kalau ini labil, ya muncullah egois itu jadinya. Arogan. Pertentangan konflik akan muncul karena kita egois. Jadi di mana akan egoisnya naik, di sana akan jadi pertentangan konflik karena ingin memenang sendiri. Saya paling bagus, saya harus dapat lebih. Pada saat diskusi misalnya egonya tinggi, saya yakin akan diskusi itu akan berjalan dengan bagus. Itu anak-anak itu kan dalam gotong royong dan sebagainya. Karena ini semua makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ya seperti itu. Supaya individu kita stabil, di sosial kita bisa menunjukkan interaksi yang nyaman dengan sesama kita dimanapun kita berada. Ya itu pesan-pesan Pak seperti itu ya. Baik semuanya, itu sekian dari wawancara kami. Baik, terima kasih. Ya. Nah, jadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Gus Wistu mengenai kebinekaan dalam lingkungan sekolah, yang dimana banyak warga sekolah yang memiliki keberagaman budaya, agama dan juga latar belakang, itu menjadi kekuatan dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleran. Melalui kegiatan bersama dan saling menghormati, siswa belajar untuk menghargai perbedaan, memperkuat persatuan, dan mengembangkan karakter yang inklusif. Pendidikan nilai-nilai kebinekaan di sekolah penting untuk membangun generasi yang toleran dan siap menghadapi masyarakat yang majemuk. Sekian video wawancara kali ini dari kelompok kami harap kalian dapat menikmatinya. Terima kasih, dadah.